Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke pengacara kompor gas. Sales kompor gas atau apalah namanya sebetulnya. Yang dimana kemarin dengan lantangnya ingin melaporkan ya warga NTT begitu yang menerima sumbangan. Sehingga menimbulkan reaksi dari pengacara yang lain ya. Yang dimana setelah itu setelah ketemu kok jongkok-jongkok begitu ngasih hormat begitu ya. Yang sebelumnya keras gitu ya, menantang lah istilahnya. Jadi menarik itu kita reaksi sebetulnya pengacara yang kemarin disama-samakan dengan sales kompor gas. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Dan menangkap 4 orang ini untuk peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kita sudah peringatkan, tetapi tetap saja menerima ya. Tentu saja kita ada langkah upaya hukum untuk masyarakat NTT itu. Tapi sudah diberikan Bang dalam bentuk barang kepada 10.000 orang. Sekalipun diberikan untuk barang, kalau memang ada bukti kwitansi, ada saksi yang mengetahui saya menerima dari uang G dan DS ini, maka kita akan siap melaporkan terkait dugaan dan pencucian uang biar hukum yang menjerat masyarakat ini. Bang Agus ini yang menjerat masyarakat ini katanya ya 1.000 orang lebih kalau tidak salah. Tapi yang kita tahu sendiri sebetulnya ya hanya gertak-gertak sambel lah. Dan pernyataan itu langsung ditanggapi oleh salah satu kuasa hukum yang luar biasa ya, Bang Sunan Kalijaga begitu ya, menanggapi video tadi. Ini dia videonya. Dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Ini apa? Sunan ya? Sunan, kamu ngapain lagi Sunan? Nah, tuh. Ya, nanti tak Sunan kamu Sunan ya. Jangan provokasi Farhad Abbas, jangan mengganggu. Ini Farhad Abbas lagi membela kaum lemah. Mereka ini nyerang saya, pokoknya nyenggol Farhad langsung top, ya. Yang dari gak laku nyebut Farhad Abbas langsung top, ya. Yang katanya tidak pansos, yang ngomong gak pansos itu pansos, ya betul Pak? Pansos semua. Nah itu sebetulnya ya, nantangin gitu ya, yang dekat-dekat Faros langsung top begitu ya. Luar biasa lah menyebut dirinya begitu, siapapun yang dekat sama Farhad itu langsung top. Tapi coba kita lihat sebetulnya ya setelah ketemu bagaimana. Sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Ini bersama-sama ya, menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Rizal Diri. Iya. Kamu cinta NTT kan? Kita tidak NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya bisa dijawab meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas ucapan saya yang bilang Langsung minta maaf. Terima kasih dan saya meminta maaf kepada Pak Sunan Kalijaga.
pokoknya kita minta intinya kita NTT ini kesalahpahaman ini sudah Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, Intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan. Hanya menerima perintah gitu ya. pokoknya dia udah janji tuh nggak akan laporin masyarakat NTT. Terima kasih. Salam para tabas pembela kaum lemah. Bukan gua yang ngomong. Dia Bukan gua yang ngomong. dia Bukan gua yang Nah, dia ngomong. tadi yang ngomong. Dia tadi yang ngomong. Bang Sunan. Nah, ini saya ada Rizal. Langsung mohon maaf. Tadi Kamu cinta NTT kan? kita tidak NTT. Asik. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya Rizaldi Triawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas ucapan saya yang hilang dan saya mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf kepada Pak Presiden kami jaga. Udah, pokoknya Kita minta intinya masyarakat kita NTT ini kesalahpahaman ini sudah Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan nah tuh. Gaya lu, Pokoknya udah janji tuh Bang. nggak akan laporin masyarakat NTT. Terima kasih. Salam para tabas pembela kaum lemah. Bukan dia gua yang ngomong. Iya, bukan Pak Moret. Ucapin selamat ulang tahun Bang Sunan buat Bu Putri. Berapa? Ulang tahun 18. Berapa? rahasia umurnya kan. Wah, Tapi pasti Ibu Putri selamat ulang tahun. Putri, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Yang paling penting sih sehat selalu. Jaka ini. Ini dia yang dipukul. Bukan suaminya, dia saksinya. Nah itu ya, ada juga katanya dipukul juga gitu. Tapi yang namanya pengacara mukul atau bagaimana kayaknya sulit bisa dipercaya. Karena para pengacara kan tahu hukum begitu ya. Tapi ya sudahlah semeton ya. Tapi intinya ini bukti kalau kita sebelum ngomong itu harus pikir-pikir dulu lah begitu ya. Jangan sampai di belakang kita garong begitu kan. Pas ketemu kayak ayam sayur. Cep, lemas, loyo, minta maaf akhirnya begitu ya. Jadi ini menjadi kesimpulan juga para netizen bahwa dari sekian banyak yang sudah dilaporkan kemarin, satu pun tidak ada ditindaklanjuti begitu ya. Tidak ada. Kayak siapa yuk? Dari siapa dilaporkan di pengacara itu tidak ada yang ditindaklanjuti. Kecuali kemarin yang masuk di persidangan memang terkait dengan katanya sih penyalahgunaan dana mungkin ya di situ. Itu saja. Nah, itu sepertinya sudah selesai juga dan bisa kita lihat juga hakim kemarin itu ya sebenarnya bukan hal yang penting begitu kan, dan hakim di situ juga kemarin mungkin paham ya dan menyetujui bahwa memang dana itu yang harus diperuntukkan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan begitu ya. Dan yang menarik semeton ya, coba kita dengar juga salah satu perwakilan dari NTT ini, Alerboy begitu ya, yang kemarin sempat viral juga, dan di situ juga nanti kita akan saksikan ya bagaimana kegarangan begitu ya kemarin FA waktu menanggapi video Bang Sunan begitu ya. Jadi gimana videonya semeton, ini dia ya. Saya mendapatkan informasi bahwa Agus Salim dan kawan-kawannya akan polisikan 10.000 ya. 10.000 warga NTT penerima donasi. Warga NTT yang dimaksudkan di sini adalah orang yang ada di Lowotobi, korban letusan gunung api. Agus Salim dan kawan-kawan akan mempolisikan 10.000 warga Nusa Tenggara Timur khususnya Lowotobi yang menerima uang donasi sebanyak 1,3 miliar. Saya sebagai putra asli NTT, pemuda asli Nusa Tenggara Timur, sudah tentu tidak akan tinggal diam. Saya akan mengajak lebih dari 10.000 orang NTT seluruh Indonesia bahkan dunia untuk bertarung dengan yang namanya Agus Salim dan kawan-kawan. Agus Salim, kamu menganggap bahwa kami orang NTT tidak ada orangkah? Sebagai putra asli orang NTT, saya juga tidak terima dengan ancaman receh seperti itu.
Ingat, orang Nusa Tenggara Timur khususnya lewat Tobi itu tidak pernah mengemis Ya, betul. dan meminta-minta Betul. uang Anda dan kawan-kawanmu. Meskipun kami dikatakan miskin ketiga, orang susah, tapi kami punya etika, yaitu tak pernah jadi orang pengemis, orang peminta-minta, baik itu di NTT Betul. maupun di luar NTT. Kami itu orang-orang yang tahu diri, sehingga kami tidak pernah minta-minta. Tapi Anda dengan seenaknya, seperti jagoan, paling hebat, so hebat, mau polisikan 10.000 orang NTT yang terima donasi itu. Ingat, orang lewat Tobi itu juga tidak membutuhkan bantuan Anda. Anda mungkinkah atau orang tertentu aja yang menyalurkan ke sana? Yang harus Anda salahkan Iya sih, benar. orang yang menyalurkan, bukan Benar. masyarakat NTT khususnya lewat Tobi yang menerima donasi itu. Masyarakat NTT ketika terima, ia tidak tanya Betul. tentang siapa yang memberikan bantuan. Mungkin yang bertanya pun hanya orang tertentu saja, tapi mereka tidak tahu persoalan yang terjadi. Bagi korban, bantuan apapun yang datang pasti diterima. Tapi tolong berikan bantuan itu dengan sukarela, bukan dengan paksa. Ya, kepada Farhad Abbas, Bang Farhad, Anda itu pengacara senior. Berbicara itu dengan etika, moral, dengan kekeluargaan, bukan dengan cara model begitu. Ya, Anda berpikir kami orang NTT ini tinggal diam. Anda berpikir kami orang NTT ini cuek ketika keluarga kami mau dipolisikan. Kami, khususnya saya, akan mengajak jutaan orang NTT untuk lawan yang namanya Agus Salim dan kawan-kawan serta Farhad Abbas. Anda tunggu, saya Fritz Alorboy menantang Anda semua. Bang Sunan sempat Sunan mengatakan Kalijaga, bahwa kamu jangan provokasi, provokator. Kenapa? Farhad Abbas itu pembela kaum yang lemah. Anak-anak buah saya ini nggak ada yang melaporkan masyarakat NTT. Dia melaporkan orang yang menggelapkan uang Agus. Hanya mengingatkan agar jangan diterima. Menyangkut NTT, yang menyebut itu mereka sendiri, NTT. Ya nggak mungkin bilang Ambon, Papua, masih nyebut NTT. Nah, nanti kalau polisi menganggap itu memang sah legal mereka menerima sebagai orang yang punya etikat baik, yang dikena itu bukan penada, tapi pelaku utama, yaitu 4 orang tadi yang sudah dilaporkan. Jadi masyarakat NTT nggak usah mau diadu domba sama Sunan yang pura-pura kaget takut melindungi kamu, nggak ada yang ganggu NTT. Sampai sekarang dilaporkan 4 orang, nggak ada nyebut orang NTT ya. Bang ini Nggak berarti bisa juga nyebut orang NTT, kecuali ada yang pelaku, ada yang maling, ada yang aneh-aneh di situ. Oke, Bang bisa dibilang ini sebagai satu kesalahpahaman ya Bang ya, tetapi malah jadi melebar kemana-mana ya Bang ya. Yaitu si Sunan ngaku nggak panas tapi bikin panas-panas, jangan macam-macam lah Sunan. Saya nggak pernah ganggu kamu ya Sunan. Saya nggak pernah ganggu kamu dan jangan aneh-aneh gitu. Kita ini udah susah membela orang buta, diambil uangnya orang buta, dipermalukan kita, digugat, dicabut segala macam. Jangan lagi kamu panas-panasi. Kita ngejar orang yang mau ambil uang. Jadi kalau ditakut-takutin kita sama orang NTT, terus kita takut, terus uang kita hilang begitu aja, uang orang buta hilang begitu. Enggak. Tolonglah gunakan akal sehat dan jangan main-main gini. Nggak ada gaya-gaya preman di sini, ya. Masalah preman-preman di sini. Ayo sama-sama kita kejar preman yang mengambil uang Agus. Jangan kalian kita ngejar maling, tiba-tiba kalian mau ngejar kita seolah kita jahat. Ya nggak bagus seperti itu. Dan saya rasa kalian akan mengerti bahwa kita nggak ngejar orang NTT. Nggak ada orang NTT yang dilaporin pidana oleh Agus. Yang dilaporkan itu 4 orang, itu aja. Masalah nanti mereka ada kena atau apa itu bukan urusan kita, urusan polisi, ya nggak ada. Pokoknya kita tetap hormat dan menghargai orang NTT. Tidak ada sedikit pun, hanya dipanas-panasi aja. Kalau hanya penyebutan NTT itu ya siapa aja yang ke NTT, bukan saja orang NTT seluruhnya. Orang NTT kan tidak semua susah, dia kan mereka malah kita hanya membantu, mereka hanya membantu daerah. Kita hanya sayang menggunakan uang Agus itu. Oke, Bang terkait 4 orang yang bisa dibilang sudah dilaporkan ya Bang, mungkin saat ini prosesnya seperti apa? Sudah diperiksa semua. Sudah. Ya, tinggal diperiksa semua, tinggal tambah saksi beberapa orang lagi. Oke, Bang ini kan ada kabar baru Bang bahwa Gary akan dilaporkan oleh pihak Novini dalam waktu dekat. Gimana nih Bang? Aku senang mereka saling berantem semua orang-orang yang dulu mempermainkan kita, yang memainkan masalah perdamaian gagal itu, akhirnya mereka saling mau sering ribut.
Kelihatan dong yang berantem. Berantem dia sama LQ juga ya. Oke. Agus. Berarti bisa dibilang sekarang udah menemukan titik terang ya bang terkait ini bang. Kan mereka selalu bilang takut tua ya. Tapi pokoknya siapa yang jahat pasti akan dihukum. Oke, Bang mungkin satu lagi Bang terkait LQ yang tuh. LQ Love Him yang anggotanya sempat menantang Abang nih untuk melaporkan gimana tuh, Bang? Itu Alvin itu sebagai duta membuka kantor itu terima kasih dong yang lu cabut ditinggalkan tengah jalan. Udah nggak usah banyak bicara lagi deh. Ya. Ntar kalian terang jadi redup. Masa ada malu-maluin kek kalau Alvin tahu Alvin hidup habis kalian dimaki-maki sama Alvin meninggalkan orang buta. Saya aja udah damai masih membela Agus, kenapa kalian langsung copot atau permalukan Agus? Oke, udah diam, gua pasti laporin lu. Tapi dengan adanya statement dari pihak mereka bahwa dengan cara Abang melaporkan mereka berarti mereka tuh siap untuk menunjukkan quality dari kinerja mereka. Tidak ada pengacara mencopotkan diri, melantarkan rambutan, kualitinya bagus, langsung KO. Langsung nggak laku lagi besok-besoknya. Taruhan saya, kalau lu laku lu, hebat. Lu nanti orang muda nggak laku. Oke. Sip Bang, mungkin satu lagi Bang terkait besok Novi sempat ada rencana umroh Bang. Itu sebetulnya ya. Dan ya bebas ya, mau dia mau ngomong apa bebas begitu. Tapi ya semua omongannya dia mau begini begitu ya ndak ada juga yang sudah dilaksanakan dan terlaksana begitu ya. Banyak bukti. Contoh kecil saja sebenarnya kalau kita balik bertanya sekali lagi kan sumbangsih dia selama ini apa selain memperkeruh suasana begitu ya. Tapi sudahlah sebetulnya ya itu gayanya dialah. Kita saksikan saja. Sebenarnya sih ini udah agak meredup sekarang kabarnya Agus gimana kita udah males ngelihatnya begitu ya. Ya kita tunggu saja lah ya akhir dari episode ini. Orang udah nggak ada yang tertarik sih sebenarnya. Itu sebetulnya jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.